cepat karena juga dulu dukungan yang besar dari Gus Dur, dari pengikutnya beliau sangat besar di Jawa Timur, kita jadi besar juga. Saya kira itu dari saya, ya kita terima kasih. Saya mau ada satu tambahan Mas Bowo, monggo. Very quickly ya. Monggo. Kenapa kita butuh figur seperti Prabowo? Ya. Karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpinnya. Nah, zaman mulai dari Bung Karno pada waktu itu transisi kemerdekaan, kita butuh pemimpin revolusioner. Lalu Pak Harto, kita butuh pemimpin yang membangun pasca kemerdekaan. Pak Habibie, beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi. Gus Dur memberikan pondasi tentang demokrasi dan kesetaraan untuk semua bagi seluruh warga Indonesia. Bu Mega kemudian mengedepankan dalam kebijakan pemerintahan beliau. Nah, Pak SBY kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas dan memberikan bagaimana Jenderal TNI bisa ikut dalam kontestasi. Dan Pak Jokowi ini memulai take off untuk industrialisasi. Nah, pemimpin ke depannya harus meneruskan program dari pemimpin sebelumnya. Salah satu dihadapi oleh kita ke depan dalam kerangka geopolitik, dinamika geopolitik yang sedang berkembang saat ini adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita. Letak Indonesia ya yang dekat dengan negara-negara yang tinggi akan ada ketegangan ke depan ini menurut saya Pak Prof dihindari potensi ketegangan jadi di Taiwan Strait ya. Kalau itu terjadi ketika ada negara yang melakukan move di sana secara navigasional, itu kemudian akan berdampak kepada pasokan rantai global. Nah, pasti dampaknya ke kita karena letak kita di tengah-tengah negara yang tergabung dalam anggota kuat. India, Jepang, Australia, Amerika. Nah, pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Nah, saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu. Maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti apa. Itu kira-kira. Saya kira demikian ya, kita lihat bagiannya sangat inti, kita bekerja sama rakyat. Ya. Dikit-dikit Mbak, ini artinya apakah ini jadi dukungan Mbak Yeni kepada Pak Prabowo? Karena tadi komunikasi intens, kemudian Pak Bowo izin Pak, ini apakah artinya Mbak Yeni ini ditarik untuk menggandeng suara NU, suara Gus Durian, dan komentar soal... Ya tadi kan saya selalu kalau kan bahwa yang paling penting adalah kerjasama, kerukunan, kerjasama. Tentunya semakin dekat, semakin eksplisit, semakin bagus. Tapi kerjasama itu kita istilahnya kita bangun supaya nanti sesuai dengan waktu yang tepat. Ya, tidak ada masalah. Yang penting komunikasi yang baik. Saya kira itu. Ya. Satu aja, saya komentar ya. Bahwa banyak sekali kiai-kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Mbak Yeni sedikit, kemarin Mbak Yeni sempat singgung kalau pertemuan dengan Pak Prabowo ini akan dilakukan dengan tanggal baik dan mengingat besok juga ulang tahun Gus Dur ya Mbak, kalau koreksi kalau saya salah. Dan apakah memang Mbak Yeni sudah menentukan bahwasanya hari ini sebagai tanggal baik Mbak? Dan kedua, Gus Irman Yusuf, Wakil Gerindra juga pernah mengatakan dalam tanda kutip ramalan Gus Dur pada saat ketemu Irang yaitu Pak Prabowo akan menjadi presiden di hari tua. Kalau dari Mbak Yeni bagaimana Mbak tanggapan soal itu? Saya dari awal ya selalu mengatakan bahwa ketika membuat keputusan itu akan memakai pertimbangan rasional dan spiritual. Salah satu pertimbangan spiritualnya adalah harus ke makam Bapak. Nah, kebetulan saya belum sempat ke sana ini. Jadi dari sisi pertimbangan spiritual memang saya harus melalui itu dulu. Tapi secara rasional ya
berkomunikasi dengan Pak Prabowo ini punya visi yang sangat luar biasa. Bagi kami Pak Prabowo ini top list, ya. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan visi. Jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan. Tinggal menapaki mekanisme spiritual dulu. Mbak Yeni yang notabene adalah NU Bongkotan, kan dia adalah putri Gus Dur, sedang Anda hitung untuk menjadi cawapres Anda. Bagaimana Pak Prabowo? Saya jawab ya Mas. Mari kita memberikan kebebasan kepada calon presiden untuk menyusun, untuk menggait pasangan yang paling baik untuk beliau, kemudian juga memastikan tim yang akan membantu beliau akan seperti apa. Jadi saya rasa diberikan kebebasan dan ini masih panjang sekali prosesnya. Jadi saya justru mendoakan agar Mas Bowo bisa terkanan macam-macam. Oke. Bapak izin terakhir, mungkin dari tadi kita melihat Bapak agak sedikit berkaca-kaca. Sebenarnya yang dirasakan, apakah ada yang dirindukan mungkin dari Pak Gus Dur ataupun seperti apa Pak Prabowo? Kaca-kaca, emang kilau. Mungkin ada momen haru yang mungkin di Bapak izin. Ya, saya merasa dekat sama Gus Dur ya. Kadang-kadang waktu itu yang saya kenal Gus, pemikirannya ke depan kita sendiri kadang-kadang tidak mengerti maksud Gus Dur. Jadi beliau begitu toleran, ya. Beliau banyak ucapan-ucapan beliau pada saat itu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ya di luar yang kita bisa tangkap, ya kan? Beliau berani melakukan pendekatan-pendekatan kemana-mana, begitu toleran sama semua agama, semua ras, semua kelompok etnis. Jadi saya lihat 30 tahun kemudian baru kita sadar, oh memang begitu yang kita butuh, pemimpin-pemimpin seperti itu. Dan kalau saya keliling dunia, yang sangat dikenang di mana-mana adalah antara lain ya Gus Dur. Walaupun beliau presiden hanya sebentar, tapi ya dikenang karena itu toleransinya, ya umat Islam, tapi selalu welcome, selalu membangun komunikasi sama semua pihak. Jadi ini yang sangat menarik. Jadi saya terkesan dengan contoh dan leadership beliau. Izin Pak Prabowo, tadi kan disampaikan Pak saling puji, bahkan satu visi, satu misi, pandangannya sama, bahkan tadi Mbak Yeni sampaikan Pak Prabowo ini masuk dalam top list gitu. Kalau Mbak Yeni sendiri masuk dalam top list cawapresnya Pak Prabowo nggak Pak? Monggo silakan. Kita akan, kan saya sekarang masuk dalam satu tim koalisi. Koalisi itu kadang-kadang ada yang masuk ya, nggak ada masalah. Kayak lu nggak tahu aja. Saya cuma mau bilang ya, saya memang lama dalam membuat keputusan, tapi sekali buat keputusan saya setia. Nggak jadi. Saya katakan di mana-mana adat kita, budaya kita adalah musyawarah. Jadi saya tentunya dengan kawan-kawan dari tim saya, koalisi saya akan terus musyawarah, kita akan cari yang terbaik, ya, dalam kondisi tertentu, menurut visi realita, ya, bukan visi. Saya selalu bicara kepada rekan-rekan saya, kepada adik-adik saya,
Kalau kita sudah bertekad memilih jalan hidup berbakti kepada negara dan bangsa, perasaan pribadi, suka tidak suka pribadi, keinginan pribadi harus kita kalahkan. Jadi kita, ya kan? Kita benar-benar kita cari yang terbaik untuk rakyat kita. Kita harus hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kekayaan bangsa negara kita harus kita kelola untuk rakyat kita. Fokusnya itu. Jadi tadi yang disebut, semua yang telah dibangun, apa yang sudah rintis oleh pendahulu-pendahulu kita, yang terakhir tentunya yang sekarang ini rintis oleh dan Joko Widodo, kita jaga, kita perbaiki, kita tambah, kita lanjutkan, dan kita kalau perlu kita cari apa itu dorongan untuk bisa lebih cepat. Kita harus kejar kesejahteraan. Kesejahteraan, kemakmuran bukan hadiah dari langit. Harus kita kejar. Karunia yang besar oleh Tuhan sudah ada, kita harus kejar. Jadi itu fokus, itu cara saya, dan saya yakin ini yang masuk akal. Ya. Ini adalah disebut ingin buat sesuatu yang rakyat. Jadi yang disampaikan kita selesaikan. Saya kira itu. Ya. Saya yang jawab. Ya, Cawapres Pak Prabowo harap bahwa direpresentasi anak muda. Suaranya dari Pak Prabowo, siapa presiden dipilih? Pilih anak masuk. Masuk. Cocok. Kriteria karena nanti garis tangan itu lain urus kriteria dulu. Erik, Gibran muda, banyak. Kalian ada yang Oke. Amel, oke. Kayaknya gerak. Kita